hasil yang minggu lalu sampai Wilcoxon ya kalau nggak salah. Coba deh lihat bahannya, bisa dilihat ya. Terakhir sampai Wilcoxon saya tes coba. Lalu dia tidak normal. Sampai situ belum. Karena bahannya banyak sekali Pak nih yang mana. Coba terakhir lihat dari bahan yang saya share waktu itu minggu lalu. Sampai uji Wilcoxon tidak gitu. Ya, sampai uji Wilcoxon bukan? Tidak. Terakhir. Outputnya yang ini. Ya. Oke, nanti saya ini lagi nggak apa-apa. Yang independennya saya hapus dulu di sini. Jadi ini hanya untuk yang independen tersendiri aja. Eksperimen Jepit. Sekarang tanggal 7. Ini tanggal 31 Mei. Ya. Ini sampai enggak, terakhir sampai di sini enggak nih. Ya. Uji Wilcoxon. Saya share lagi lah. Oke, berikutnya sekarang kita lanjutkan untuk uji eksperimen tapi independen sampel ya. Saya cari dulu bahannya tadi. Kita pindahkan ke sampel tadi untuk uji independen. Takut. Ini kopernya mau bawa turun. Koper. Plastiknya mana? Emang iya dua-duanya ya?
jadi bahan tersendiri. Oke, baik ya. Ini ada yang masuk lagi tadi. Semoga 15 orang ya. Oke, nggak apa-apa, saya langsung aja dulu, nanti yang masuk dari belakangan kita terakhir. Sekarang ini ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang pair sample t-test, artinya sampelnya berpasangan, pre and post test ya. Nah, sekarang independent sample t-test. Jadi independent itu tidak pre and post, tapi dia membandingkan. Nah, ini sudah ada skripsi misalnya begini. Skripsi anak tahun lalu, ya kebetulan saya pembimbingnya itu gini, pengaruh kegiatan rohani Islam terhadap hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa. Jadi pengaruh kegiatan rohani Islam, rohis ya, terhadap motivasi belajar PAI siswa. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau rohis, misalnya ada kegiatan rohis, itu kan dia pelaksanaan ya. Jadi nggak ada bisa misalnya sebelum rohis dengan sesudah rohis, nggak bisa ya. Kalau kegiatan rohis itu artinya dia membandingkan orang yang ikut rohis dengan yang tidak ikut rohis. Jadi tidak bisa misalnya pre and post gitu. Misalnya ini sebelum ikut rohis begini, sesudah ikut rohis seperti ini. Tidak, karena dia terkena 2 kali orangnya ya. Jadi paling tidak kalau misalnya kita membandingkan antara motivasi belajar siswa yang ikut rohis dengan yang tidak ikut rohis, itu sampelnya dipisah. Walaupun kelasnya relatif kelasnya sama. Misalnya begini, yang satu menggunakan yang ikut rohis itu siapa saja, didata misalnya jumlahnya. Nah, yang tidak ikut rohis siapa saja. Nah, itu dibandingkan hasil belajarnya. Nah, itu seperti itu. Ya, itu yang namanya independent sample t-test. Jadi tidak terkait orang yang ikut rohis dengan yang tidak ikut rohis, tidak terkait. Orangnya udah berbeda gitu ya. Itu kalau kita gunakan independent sample t-test. Nah, ini ada rangkuman uji pair sample t-test atau sampel berpasangan pre and post test adalah salah satu nih rangkuman yang minggu lalu ya. Saya sebutkan rangkuman minggu lalu. Pertama adalah sampel merupakan sampel berpasangan. Nah, ini kalau yang ya sampel yang berpasangan itu ya. Kemudian atau pre and post. Jadi nanti banyak penelitian nih ya, terutama penelitian eksperimen itu menggunakan pre and post test design. Nah, itu ya. Kemudian datanya itu berskala interval atau rasio. Artinya bentuknya bentuk skor. Skornya berapa? 80, 90. Nah, itu skor. Jadi datanya kalau data seperti itu skala interval maka menggunakan uji pair sample t-test ya. Kemudian ada syarat berikutnya adalah sebaran data berdistribusi normal. Nah, nanti saya gambarkan berdistribusi normal seperti apa sih, gitu ya. Kira sepertinya ada nih normal. Ya. Jadi misalnya distribusinya adalah normal. Nah, normal seperti apa? Nah, kalau bilang normal, saya bisa gambarkan di sini ya. Misalnya, nah, saya cari dulu ini ya. Normal standar. Gambar distribusi normal. Nah, ini distribusi normal seperti ini. Kalau mau kita lihat itu adalah yang paling mudah adalah PDF ada gambarnya enggak? Nah, seperti itu. Tapi yang gambarnya kurang bagus nih.
gambar miring. Nah, ini nggak mau cari yang itu. Nah, ini. Nah, ya. Ini sebentar saya buat ini dulu. Kalau ada yang masuk lagi, saya Anda ngerti normal itu kasih yang disebut normal, ya. Naik ini. Distribusi normal itu seperti ini, ya. Masuk normal distribution. Yang masuk lagi sebentar. Mana dia tadi? Nah, itu ya. Ini gambar distribusi normal. Ya, ini gambar distribusi normal. Ya. Keterangan deh. Ini gambar. Nah, gambar kurva distribusi normal. Ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang namanya gambar distribusi normal seperti ini nih. Jadi ikuti distribusi normal seperti ini. Jadi maksudnya kalau contoh saja misalnya IQ. Nah ini IQ itu berdistribusi normal. Ya. Jadi gini antara ini umumnya IQ yang sedang-sedang saja, artinya pinter tidak, bodoh juga tidak, ya pokoknya sedang-sedang saja. Itu sekitar 68,26% jumlahnya. Jadi manusia di dunia ini gitu ya, artinya yang benar-benar normal ya, benar-benar normal itu ya sekitar 68,26% gitu ya. Jadi banyak sekali kan gitu. Artinya misalnya kita sebut saja IQ-nya normal, berarti itu sekitar 68,26% ya. Nah kemudian ada orang lagi di atas ini nih. Nah di atas ini sekitar ini kan namanya sekitar berapa persen? 13, nah ini yang di atas IQ-nya yang bagus ya gitu. Artinya pinter sedikit gitu. Ya, ini yang biasa-biasa saja, ini yang pinter sedikit gitu. Kemudian ada lagi di sini sekitar 2,5%, mungkin ini yang kita sebut jenius ya. Ya ini yang pinter gitu, yang di atas rata-rata. Nah ini yang jenius, tapi ini yang sangat jenius 0,21%. Nah gitu IQ-nya ya. Jadi umumnya itu orang berkisar pada IQ rata-rata, artinya sedang-sedang saja. Nah kalau yang di bawah sedang-sedang saja, ini ada lagi 13,59%, itu artinya yang ya di bawah lah
Yang orang nggak biasa ya nilainya dikit-dikit rendah gitu ya. Kemudian di bawah lagi di sini ada yang ya di bawah rendah lagi ada 2,15%. Tapi yang sedikit sekali ini yang keterbelakangan mental, ya retarded. Nah ini 0,12% gitu. Itu distribusinya normal, ya. Jadi ya kalau distribusinya normal mengikuti apa namanya kurva seperti ini. Itu yang kita sebut kurva distribusi normal. Oke, tuh ya. Jadi syaratnya dia normal. Kalau dia tidak normal gimana? Nih, jika sebaran data tidak berdistribusi normal, gunakan uji Wilcoxon. Itu kalau pada pre and post, ya. Kemudian varians atau keragamannya kedua sampel homogen, ya artinya relatif sama kalau homogen. Itu untuk rangkuman uji per sampel t-test yang pernah kita pelajari, ya. Oke. Nah, desainnya kalau di penelitian gimana? Nih kalau di bab 3, ya desain penelitiannya seperti ini. Jadi kelompok eksperimen ya, pre-test T1. T1 itu adalah pre-test kelas eksperimen. Ini deskripsi ini nanti begitu, ya. Kemudian perlakuan misalnya treatment, misalnya metode pembelajaran cut short atau metode pembelajaran pakem. Nah, misalnya di sini. Ya perlakuan kemudian dites lagi. Ya, setelahnya ya, kelas eksperimen ini. Setelah ada uji percobaan metode pembelajaran dites. Hasilnya adalah kita sebut hasil post test. Jadi di sini pre-test, perlakuan, ya, metode pembelajaran dilakukan, kemudian post test hasilnya. Nah, berikutnya untuk menilai bahwa apakah eksperimen itu berpengaruh atau tidak, itu ada yang kontrol namanya. Misalnya, yang kontrol ini artinya untuk melihat bahwa apakah metode eksperimen yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Kalau yang kontrol ini menggunakan perlakuannya adalah konvensional. Misalnya kalau metode pembelajaran ya ceramah, gitu ya, ceramah saja, tanpa ada gambar, tanpa ada video dan sebagainya. Ceramah aja. Nah ini kita sebutnya kontrol. Nah kemudian post testnya juga di ini. Kalau misalnya hasil ini berpengaruh, berarti juga ceramah ada pengaruhnya sedikit. Tapi eksperimen harus berpengaruh kalau ceramahnya misalnya berpengaruh. Nah itu nanti desain eksperimen waktu di metodologi penelitian seperti ini, ya. Gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Itu rangkuman dari pre and post test design. Berikutnya adalah independent sample t-test. Nah, ini pada intinya sebenarnya studi komparatif. Jadi membandingkan, perbandingan yang independen. Contoh kasus nih, ya, ini ada pernah penelitian tahun lalu, tahun sebelumnya ya, pengaruh kegiatan rohis terhadap motivasi belajar PAI siswa. Ya, gitu. Nah, kalau rohis, yang ikut rohis dong. Nah, yang tidak ikut rohis jadi sampel juga nggak ya? Iya, jadi kita bandingkan yang ikut rohis dengan yang tidak ikut rohis, gitu. Maka desainnya kita sebutnya adalah independent sample design, ya, independent sample design. Intinya adalah membandingkan motivasi belajar siswa antara siswa yang aktif dalam kegiatan rohis dengan siswa yang tidak aktif dalam kegiatan rohis, gitu, ya. Nah, motivasi belajar dengan apa? Diperoleh melalui kuesioner, ya, kuesioner motivasi. Jadi kuesioner motivasi belajar, ya, karena ada motivasi berprestasi, ya, achievement motivation itu motivasi berprestasi. Nah, kalau ini motivasi belajar, ya. Nanti ada teorinya, ya, teorinya misalnya sebutnya ada salah satu ya yang dikembangkan oleh Maslow, ya, jadi teori Abraham Maslow, yaitu ada motivasi belajar intrinsik, ada motivasi belajar ekstrinsik. Nah itu nanti di teori motivasi, nanti Anda bisa pelajari, ya, bukan di pelajaran statistik, ya. Nah jadi desainnya seperti apa? Desainnya seperti gini, misalnya motivasi belajar siswa yang aktif rohis, namanya si A, si B, si C, ya. Hasil motivasinya berapa? Ya, atau sama dengan S ya, kuadrat atau itu dibuat
gabungan adalah ya sama dengan ya nilainya tadi 2,25. Jadi yang kita pakai X kuadrat gabungannya. Nah, kemudian rumus uji T independen ya seperti ini ya. Nah, rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 ya, akar dari X kuadrat gabungan plus dibagi N1 plus kuadrat gabungan dibagi N2. Masukkan di sini ya, rata-rata dari 7,5 yang pertama X1, yang kedua 6, kurangi sama dengan 1,5. Nah sekarang yang di sini karena penyebutnya sama ya, di sini 10/10 berarti ini ditambahkan 2,25 tambah 2,25 4,5 ya dibagi 10. Nah 4,5 dibagi 10 0,45. Nah kemudian 1,5 dibagi akar dari 0,45 hasilnya 2,236. Diperolehlah nilai T sama dengan 2,236. Kemudian bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel sebagai berikut ya, dengan alfa 5% atau tingkat keyakinan 95%. Ya, diperoleh DB-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 18. Diperoleh T 5% sama dengan 1,74. Dari mana nih? 1,734. Kita lihat bisa dari sini tabel T student. Nih, sudah ada nih. Ya, alfa 5%, DB-nya 18 tuh. Ya, diperoleh 1,734. Ya. Tuh, tinggal dicari 1,74. Nah, nanti kalau misalnya 50 gimana ya? Cari aja langsung di tabel T ya. Sudah ada tabel T. Nah, atau nanti kita saya share tabel T, bisa kita cari pakai Excel ya, mudah. Bisa share juga. Jadi bisa tahu gitu ya. Oh, mudah kok seperti itu ya. Nah, dari sini ternyata 1,734 ini ya, hasil ini tadi ya. Ini lebih kecil atau 2,236 itu lebih besar dibanding T tabel. Kalau yang dihitung lebih besar dari yang di tabel, maka tolak H0. Nah, ini ditolak nih H0 nih. Yang sama dengan ditolak. Yang diterima mana? Yang diterima ini. Jadi mu1 itu lebih besar dari mu2. Artinya apa? Rata-rata hasil belajar PAI siswa yang ikut AMT lebih tinggi dibanding rata-rata hasil belajar PAI siswa yang tidak ikut AMT. Atau kesimpulannya dengan tingkat keyakinan 95%, ternyata gitu ya, hasil atau ternyata rata-rata hasil belajar PAI pada siswa yang ikut yang aktif ya, yang aktif AMT lebih tinggi dibanding rata-rata hasil belajar PAI yang siswa yang tidak aktif AMT. Dengan kata lain, pelatihan AMT berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu ya, lihat dari cara seperti ini kita hitung, kita bisa lihat gitu hasilnya seperti itu. Nah, kalau melihat tabel T dari mana? Ya, nanti coba saya ini kan tabel T-nya ya. Ini udah ada belum? Tabel T belum. Belum ada ya. Nah, oke, saya coba ambil data tabel T-nya. Di file dokumen kuliah 2021 kemarin ya. Konstat. Nah, di sini ada tabel T nih. PAIA. Nah, ini ya saya copy dulu. Nah, nih kalau tabel T kita lihat pakai Excel. Ya. Jadi bisa kita cari sendiri sebenarnya. Ya. Ini saya biruin ternyata nih untuk dua yang untuk alfa 10%. Jarang pakai alfa 10% ya. Saya pakai alfa 5%. Ini rumusnya cuma gini aja pakai. Tuh, ya. Nih. T inverse ya. Kalau 5% pakai 0,1 tuh. Ya. Kalau di sini 0,1 atau 2 kali 0,05 sama aja. Ya, misalnya begini, saya maksudkan ya. Saya besarkan. Insert percent view 200 ya, zoom.
Nah, saya besarkan. Nanti kita cari di sini. Ya, pakai Excel udah bisa langsung tanpa harus itu ya. Ini saya besarkan ya. Berikutnya saya besarkan juga. Ini 14 ya, sama dengan tulis T inverse gitu ya. T inverse ya. Karena ini ejaan bahasa Indonesia bisa begini, 2 kali 0,05 ya, koma di sini. 0,05 ya. Koma tadi derajat bebasnya 18 ya. Dia pakai titik koma 18. Nah, tuh kita enter hasilnya 1,734 tuh ya. Bisa begitu pakai Excel, udah langsung ada rumusnya, tabel inverse ya. Caranya begitu. Jadi 1,734 ya. Ini untuk alfa 1% nih. Nanti kalau enggak saya hapus saja. Nah, aja saya biruin ini. Jadi 734 itu dari sini 1,734. Ini kalau misalnya nanti sampelnya ada 60 misalnya, lihat 60 di sini. 1,671 gitu aja ya. Ini nanti kita share supaya Anda bisa cari gitu ya. Daripada ngambil cari tabel T di buku-buku kan lama panjang ya. Itu T-nya ya. Jadi karena lebih besar dari tabel T, maka kita katakan dia berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa gitu ya. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya jumlah sampelnya berbeda. Nah, misalnya begini ya. Kita ambil sampel di sini kasus ya. Kasus ya, misalnya ukuran sampel yang berbeda. Sampel yang berbeda. Nah, itu ya. Pisahkan dulu ini supaya saya lihat dulu kasusnya ini. Nah, saya masukkan ini aja data ini, copy lagi ya. Ini, misalnya saya copy ini, copy. Nah, misalnya sekarang yang tidak aktif lebih sedikit misalnya ya, saya hapus saja misalnya ini, nanti saya copy lagi 2. Ya, pada kasus ya di sini di mana ya ukuran sampel atau kita sebut N1 ya. N1 itu sama dengan 10 ya. Dan N2 nya lebih kecil misalnya, saya tulis saja N2 nya sama dengan 8. Nah gitu ya. Misalnya saya hapus yang ini saya hapus 2 ya, yang ini hapus juga. Nah, kan jumlahnya berbeda ya, misalnya begitu. Nah, nanti ini saya hapus di sini seperti ini. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, usulan sampelnya berbeda. Ini kita nggak masukin di sini. Nah, berarti kan di sini kita sebut ini 7,5, yang ini 49 dibagi 8. Nah, berapa? 49 dibagi 8. Kalau dibagi 7 kan 7. Ya, berarti kan 6 koma berapa? 1/8, 6,125 ya. Yang hitungnya cepetnya 49 dibagi
ya, 6,125. Nah, gitu ya. Nah, coba Anda selesaikan, ya, coba deh. Saya sebentar ke kamar mandi sebentar. Ya. Nih, coba selesaikan. Saya kecilkan nanti ini. Coba selesaikan ini dulu nih. Cari varian ya pakai rumus ini. Ya, saya tulis dulu. Cari ya, saya copy. Cari varian gabungan sekalian. Coba Anda yang cari. Jadi kita nah, itu ya. Kita ganti di sini ini 89. Nanti di sini saya ganti. Nah, 49, di sini 75. Oke, sama di sini ya, yang pertama. Yang kedua, yang berbeda. Ya. Bukan 374, berarti di sini 308. 308. Ulangi sigma I1 kuadrat itu tadi 49. Nah, dibaginya bukan 10 di sini. Ini bukan 10, di sini 8. 8. Ini 1. Nah, ini saya coba Anda hitung ya. Kemudian nanti varian gabungan ya. Cari di sini varian sini beda. Nah, tuh. Kemudian cari varian gabungannya. Coba Anda cari dulu ya. Sebentar. Nah, nanti kita sama-sama cari. Oke. Coba cari dulu. Satu, 2, 5 ya, dibagi 10 tambah 8 kurangi 2. Ini 2,94. Nah, ini tetap sama, jadi sini 7 ya. 7 kali 1,125. Nah, ya, dibagi ini 18 kurangi 2, berarti sama dengan, nah, hasilnya berapa varian gabungan gitu ya. Baru nanti ke depan kita pakai SPSS-nya. Nah, sediain buka SPSS-nya supaya bertahap. Sudah hampir selesai. Dan lagi 3,94
kali 1,125 ya, 34,335 ya, dibagi 16 2,15 ya. Bedanya gitu ya, 2,1 hasilnya sih sebenarnya gini, 4,5,9,375 9,375. Nah, kalau kita bulatkan itu sama saja kalau digit 2,15. Nah, peroleh S gabungannya segitu. Nah, setelah diperoleh S gabungannya 2, sekian, masukkan angkanya di sini. Ya, persamaannya nih. Kita buat di sini, saya copy lagi. Pakai sini. Bentulannya apa? Nah, ini ke bawahnya, dan bisa belajar lagi. Itu 2,15. Ganti aja nih 2,15 ya. Di sini rumusnya sama, tapi di sini bukan 6 ya. Ini berapa rata-ratanya? Tadi kan berapa? 6,125 ya. Bagi 8, 6,125. 6,125 ya. Tapi di sini hasilnya adalah, dan di sini bukan 2,215 ya. Ini 1,5 ya. Dan 1 di sini per 8. Nah, itu N2. Jadi yang di atas diselesaikan dulu. Kemudian yang di bawah akar itu diselesaikan juga apa akarnya. Ya. Ini 1,375 ya. Ya. Tinggal di sini. Hasilnya. Nah, di sini akarnya kita cari nih, akar berapa di sini ya. Nah, berapa akarnya? Itu harus dicari dulu tuh. 2,15 dibagi 10 itu kan 0,215 ya. Di 2,15 dibagi 8 dulu, dibagi 8 ditambah Ya, jadi. Ya. Ya. Baru ditambah 0,215 baru masuk sebentar tuh. Tambah 0,215 ya, 48,375 akar. Nah, di sini 0,48,375. Nah, baru diakarkan tuh hasilnya berapa nih? Ya. Gitu. Ada yang baru masuk nih. Apa ya? Hah? Cari itu deh, cari ya.
hasilnya adalah 1,976 ya. 1,99693 ya, nanti kita baru bulatkan 418. Nah, nanti kalau kita bulatkan itu 1,98 ya. 1,98. Nah, kita cari di sini ya. T-nya itu adalah 1,98. Nah, kemudian hitung T-tabel. T-tabel dengan 5%. Derajat bebasnya adalah 10 ditambah 8. 8 dikurangi 2. Jadi sama dengan 16. Lihat 16 itu berapa? Nah, 16. 1, berapa di sini? Kita lihat di datanya ya. 16. Berarti 16 itu di sini 1,746. Ya, 1,746. 746. Nah, yang masih lebih besar juga nih. Ya, berarti T 1,98 masih lebih besar dibanding T-tabel. T-tabel itu 1,746. Nah, maka Hano ditolak. Nah, hipotesisnya ini ya kesimpulannya sama, ya. Jadi seperti itu. Kalaupun misalnya dia berbeda, ya, nanti baru berbeda itu salah satu saja. Nanti bisa saja yang di sini lebih kecil, ya, yang aktif rohis, aktif AMT dengan yang tidak aktif AMT lebih besar, lebih banyak, misalnya bisa aja, ya. Bisa. Oke, sampai situ ada pertanyaan tidak? Nanti baru minggu depan siapkan SPSS-nya kita kerjakan ini. Sama nggak pekerjaan kita dengan SPSS? Ya. Nah itu, ya. Apa? Yang mana? Oh, bukan Pak, yang atas lagi Pak. Nah ya itu tuh. Iya ya ini. Iya. Jadi kan yang saya lihat ini kan persentase tentang kejeniusan enggak atau iya pokoknya apa saja contoh tadi tentang IQ gitu. Ya. Jadi yang 99,98% itu total keseluruhan dari data siswanya apa gimana? Iya, data keseluruhan kan hampir 100% kan? 99 sampai 98 kan kalau dibulatkan 100%. 100% maksudnya ya, bukan 100 orang, tapi 100%. Kalau populasinya 400 ya berarti 400 gitu ya. Oh, jadi yang di bawah yang 99 sampai 68 ini seluruh populasi sekolah gitu. Iya. Populasinya. Sisanya yang 13 sampai 13,59% sampai seterusnya ini apa tingkat data-data kejeniusan gitu. Masing-masing tingkat apa namanya, kalau misalnya IQ-nya tingkat IQ-nya masing-masing gitu ya. Kalau yang ujung berarti ini dong Pak. Apa? Kalau yang ujung itu berarti data kecil. Sedikit ya. Sekarang gini aja. Allah kan menciptakan dunia ini dalam keadaan normal. Ya kan? Iya. Itu normal keadaannya. Cuma yang tidak membuat normal kan sebenarnya manusia. Gitu. Jadi keadaannya sudah simetris, keadaan bumi dengan itu jaraknya juga sama. Tapi karena misalnya polusi udara, kemudian polusi air, polusi darat, itu yang menyebabkan ketidaknormalan. Tapi pada posisinya semua di dunia ini adalah Allah menciptakan secara normal. Tidak ada segala sesuatu yang tidak normal. Gitu. Jadi secara simetris, secara harmonis, semua gitu. Cuma yang membuat tidak harmonis itu nanti ya, contoh nanti kiamat kan guncangan dari Allah, berarti tidak harmonis itu kehidupan dunia. Ya, selama ini juga di bumi juga semuanya normal, ya. Cuma yang tidak membuat normal itu kan manusia. Makanya diturunkan di ayat itu di Al-Quran kan, Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia.
Ya, jadi manusia yang nggak buat normal. Tapi keadaan posisi sebenarnya normal. IQ sebenarnya normal. Yang pintar sekali banyak nggak? Ya sedikit. Orang yang kayak Habibie cuma seorang di Indonesia kan, gitu. Ya, nggak banyak. Ada lagi yang lebih pintar dari Habibie. Ya anaknya paling Ilham Habibie. Nah, kata Habibie begitu. Dia lebih pintar dari saya, cuma satu. Sedikit orang yang begitu, gitu. Sama orang yang apa ya? Saya nggak tahu. Nanti yang masuk surga, yang surga Jannatul Firdaus juga relatif sedikit kan, gitu. Nggak banyak, gitu. Tapi yang kalau yang surga-surga lainnya yang di bawah tingkatan ya, yang surga biasa itu banyak gitu ya. Jadi yang nanti yang masuk surga Firdaus sedikit. Nah itu dalam keadaan itu. Seperti itu. Jadi gambaran segala sesuatu fenomena alam itu sebenarnya berdistribusi normal. Ya, itu maksudnya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Makanya kalau yang pandai berkhutbah di masjid, ya bisa juga nih diterangkan tentang keadaan normalitas ya. Cuma banyak orang yang nggak ngerti aja sekian persen gitu ya. Khutbah atau ceramah gitu. Oh, dan dunia ini normal sekian gitu. Allah sudah menciptakan sedemikian rupa gitu. Ya sama tingkat kebaikan seseorang ya. Pada dasarnya manusia itu ya itu sama normal gitu. Cuma yang nggak menormal kan dia diri sendiri itu. Ya, Allah perintahkan begini dia tolak, dia itu. Ya, pada keadaan seperti itu dalam distribusi normal gitu ya. Oke, Pak Idris. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Once more. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sekian ya. Nanti habis ini saya share, Anda pelajari secara manualnya, udah tahu gitu. Oh, cara mengerjakannya seperti ini dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya saya ambil aja. Ini ada anak skripsi, anak sekarang nih, anak yang sekarang nih. Ada datanya seperti itu tuh, uji menggunakan ini ya. Dia ada datanya sebagainya. Nanti saya kasih deh. Nih, coba Anda kerjakan. Kalau Anda kerjakan bisa, berarti skripsi udah oke, nggak ada masalah. Untuk penyelesaiannya ya, tapi tergantung dari nanti judul skripsinya. Ya, tapi paling tidak kita sudah ngerti gitu, cara. Oke, terima kasih ya. Nanti tolong di kelompok B daftar absensinya ya. Sekali lagi supaya kita lakukan di Smart Campus ya. Di absensinya dimasukkan gitu. Boleh yang kayak seperti kemarin itu di. Terima kasih. Assalamualaikum.